Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara kami hingga saat ini. Cinta kasih-Mu menuntun kami di hari yang baru. Kiranya Tuhan ketika kami boleh memulai hari ini dengan mendengar firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk tetap setia di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini firman kehidupan menuntun kita melalui Ester 9 ayat 22. Ia berkata tentang hari ketika Tuhan mengubah keadaan bangsa Yahudi, yaitu dari hari yang seharusnya menjadi hari yang kesedihan, menjadi hari yang penuh dengan kehancuran, tetapi menjadi hari yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Mereka diperintahkan untuk saling mengirim pemberian dan memperhatikan orang-orang lain yang membutuhkan. Perubahan keadaan ini merupakan sesuatu hal yang sangat menakjubkan, perubahan yang sangat besar. Bangsa Yahudi sebelumnya berada dalam ancaman, berada dalam perbudakan. Ada rencana untuk membinasakan dan menghancurkan mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana masa depan mereka. Namun Tuhan bekerja melalui Ester dan Mordekai. Sehingga keadaan yang sulit berbalik menjadi keadaan yang baik. Hari yang seharusnya menjadi hari duka cita berubah menjadi hari kemenangan dan di dalamnya penuh dengan sukacita. Di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara, mengubah kehidupan kita. Bahkan ketika manusia melihat tidak ada lagi masa depan, hanya ada duka cita dan tidak mampu berharap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin itu juga boleh menjadi cerminan kita di tengah-tengah keluarga. Kehidupan keluarga kerap kali tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika keluarga penuh dengan tawa, tetapi ada juga masa ketika rumah terasa sunyi karena ada masalah. Ada keluarga yang mungkin sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ada orang tua yang sedang melamun, sedang sendu memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada orang tua juga yang sedang memikirkan kesehatan mereka. Ada anak yang merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya. Atau ada suami dan istri yang sedang belajar menyelesaikan perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Ada anggota keluarga yang sedang menantikan banyak harapan dan bagaimana doa mereka dijawab. Dan dalam keadaan yang seperti itu, mudah sekali bagi kita untuk berpikir bahwa mungkin keadaan yang pelik, yang sulit, yang demikian tidak akan berubah dan hanya akan mengalami yang demikian. Namun firman kehidupan mengingatkan bagi kita, membawa pembaruan hati dan bagaimana disampaikan kepada kita. Tuhan masih bekerja meskipun kita belum melihat hasil pekerjaannya. Bangsa Yahudi tidak mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir ketika ancaman datang. Tetapi mereka tahu mereka berada di dalam Tuhan. Tuhan mempunyai rencana. Karena itu kita diajak untuk boleh menjadi kuat sebagai keluarga Kristen. Ketika keluarga sedang berada dalam masalah yang sulit, jangan buru-buru kehilangan pengharapan. Kesulitan hari ini bukan berarti menjadi akhir dari cerita hidup kita. Kita boleh menangis, kita boleh merasa lelah, kita boleh mengakui bahwa keadaan memang berat. Tetapi jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diteguhkan dan dikuatkan melalui firman kehidupan hari ini. Bahwa sukacita bukan hanya karena mendapatkan sesuatu.
Ester 9 ayat 22 menggambarkan bahwa sukacita bangsa Yahudi melalui perjamuan dan melalui sikap saling peduli, saling berbagi, dan saling menopang. Mereka tidak menyimpan sukacita hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka bersukacita karena mereka boleh memiliki kesempatan untuk berbagi kepada orang lain. Ketika seseorang mengalami sukacita, biasanya sukacita akan mendorong untuk boleh terbagi, untuk boleh membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak untuk boleh bersukacita di dalam Allah, untuk boleh bersyukur di dalam Allah. Dan kiranya dengan rasa sukacita, dengan rasa syukur, kita boleh menghadapi masa depan kita, dan kita tahu bahwa sukacita bukan berasal dari apa yang kita inginkan saja, tapi sukacita berasal daripada hati yang bersyukur kepada Allah dan selalu mau melakukan yang terbaik, mau berbagi dan mau menjadi berkat. Kiranya kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita Kristen lahir karena kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita. Karena itu, keluarga Kristen tidak harus menunggu untuk mempunyai kekayaan untuk bersukacita atau semua harapan untuk boleh berhappy, untuk boleh berbahagia. Tetapi kita diajak bahwa apapun yang kita miliki, bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk berdoa, bersukacita karena kita masih memiliki keluarga, untuk kita boleh saling sharing, untuk boleh saling berbagi, untuk boleh saling menopang dan memperlihatkan kasih Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa selalu boleh hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini kami diingatkan Engkaulah yang memelihara kami, dan Engkaulah yang dapat mengubah, dan Engkaulah yang dapat menuntun rencana yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan kami boleh menatap masa depan kami selalu dalam pengharapan, bukan karena kekuatan kami sendiri atau bukan karena begitu banyak masalah kami, tetapi kami boleh menatap masa depan karena kami tahu Tuhan Allah yang menyertai langkah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, dan ingatkan kami Tuhan bahwa sukacita juga bukan berasal dari apa yang kami terima, tetapi bagaimana kami juga berbagi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami dengan penuh kasih dan kesetiaan. Kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Halo kami Menteng. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81, HKBP Menteng akan mengadakan acara 17 Agustus di Taman Krida Loka GBK. Yaitu acaranya ada fun games, fun walk, land dance, ada food bazar dan upacara. Dan jangan lupa ada bingo. Yuk ikutan. Sampai jumpa.